Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah festival di mana ribuan orang berbondong-bondong ke pantai saat fajar menyingsing? Bukan untuk melihat matahari terbit, tapi untuk berburu cacing laut berwarna-warni. Kedengarannya aneh, kan? Tapi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ini adalah tradisi sakral yang disebut bau nyali. Dan di balik tradisi unik ini, tersimpan sebuah legenda cinta, pengorbanan, dan seorang putri cantik bernama Mandalika. Kisah ini membawa kita kembali ke masa lampau, ke sebuah kerajaan makmur di pesisir selatan Lombok. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan seorang ratu yang baik hati. Mereka dikaruniai seorang putri yang kecantikannya tiada tara, namanya Putri Mandalika. Kecantikannya tidak hanya terpancar dari wajahnya, tapi juga dari kebaikan hatinya, tutur katanya yang lembut, dan kebijaksanaannya yang melebihi usianya. Kabar tentang pesona Putri Mandalika menyebar ke seluruh penjuru pulau, bahkan hingga ke kerajaan-kerajaan tetangga. Tak heran, banyak pangeran dari berbagai negeri datang untuk melamarnya. Ada Pangeran Datu Tering dari Kerajaan Tering, Pangeran Maliawang dari Kerajaan Bali, dan banyak lagi pangeran tampan dan perkasa lainnya. Mereka semua datang membawa hadiah-hadiah mewah, berharap bisa merebut hati sang putri dan mempersuntingnya. Awalnya, sang raja dan ratu merasa bangga dan bahagia melihat putri mereka begitu dipuja. Tapi kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi kekhawatiran. Setiap pangeran yang datang begitu berambisi. Mereka tidak hanya menawarkan cinta, tapi juga ancaman. Masing-masing menyatakan jika lamaran mereka ditolak, mereka akan menyerang kerajaan dan menimbulkan pertumpahan darah. Putri Mandalika menjadi sangat sedih dan bingung. Di satu sisi, ia tidak ingin memilih salah satu dari mereka karena ia tahu itu akan menyakiti yang lain. Di sisi lain, ia tidak bisa menolak semuanya, karena itu berarti kerajaannya akan hancur diserang dari berbagai penjuru. Rakyatnya akan menjadi korban. Ia berada dalam posisi yang sangat sulit. Cinta para pangeran itu telah berubah menjadi ancaman bagi kedamaian negerinya. Melihat kebuntuan ini, Putri Mandalika memohon waktu kepada ayahnya untuk bersemedi, mencari petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Ia mengasingkan diri, berdoa, dan merenung. Ia tahu bahwa keputusan apapun yang ia ambil akan memiliki konsekuensi besar. Kebahagiaan pribadinya harus dikesampingkan demi keselamatan ribuan nyawa rakyatnya. Setelah beberapa hari bersemedi, Putri Mandalika akhirnya mendapatkan jawaban. Ia kembali ke istana dengan wajah yang tenang namun menyimpan tekad yang kuat. Ia menghadap ayahnya dan para pangeran yang telah menunggu dengan tidak sabar. Dengan suara yang lantang dan jelas, Putri Mandalika mengumumkan keputusannya. Ia mengundang semua pangeran beserta seluruh rakyatnya untuk berkumpul di Pantai Siga pada tanggal 20, bulan ke-10 menurut penanggalan suku Sasak, tepat sebelum fajar menyingsing. Ia berjanji akan memberikan jawaban atas semua lamaran pada saat itu juga. Pengumuman ini membuat semua orang penasaran. Para pangeran berharap dirinya lah yang akan dipilih. Sementara rakyat bertanya-tanya, keputusan besar apa yang akan diumumkan oleh putri mereka tercinta. Tibalah hari yang ditentukan. Jauh sebelum fajar, Pantai Siga sudah dipadati oleh lautan manusia. Para pangeran berdiri gagah di barisan depan, sementara rakyat jelata berkumpul di belakang, menanti dengan cemas. Suasana begitu tegang, deburan ombak seolah ikut menahan napas. Tepat saat semburat cahaya pertama muncul di ufuk timur, Putri Mandalika datang dengan anggunnya. Ia mengenakan pakaian terindahnya, berjalan menuju sebuah batu besar di tepi pantai. Semua mata tertuju padanya. Keheningan menyelimuti pantai, hanya suara ombak yang terdengar. Dari atas batu itu, Putri Mandalika memandang lautan manusia di hadapannya. Ia melihat wajah-wajah para pangeran yang penuh harap, dan ia melihat wajah-wajah rakyatnya yang penuh kekhawatiran. Dengan senyum yang tulus namun penuh kepiluan, ia mulai berbicara. Wahai ayahanda dan ibunda yang kucintai, wahai para pangeran yang mulia, dan seluruh rakyatku yang kusayangi, suaranya terdengar jelas di tengah kesunyian pagi. Aku telah memikirkan ini semua. Aku tidak bisa memilih satu di antara kalian, para pangeran. Karena jika aku memilih satu, maka akan terjadi peperangan dan pertumpahan darah. Kedamaian negeri ini akan hancur, dan rakyatku akan menderita. Aku tidak sanggup melihat itu terjadi. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Aku menyadari bahwa diriku tidak ditakdirkan untuk menjadi milik satu orang saja, melainkan untuk menjadi milik kalian semua, menjadi milik seluruh rakyat Lombok. Oleh karena itu, terimalah persembahanku ini.
Sebelum ada yang sempat bereaksi, sebelum ada yang bisa mengerti makna dari kata-katanya, Putri Mandalika dengan gerakan cepat melompat dari atas batu, terjun ke dalam gulungan ombak yang ganas. Tubuhnya yang mungil langsung ditelan lautan. Semua orang terperanjat. Para pangeran dan prajurit segera melompat ke laut untuk menyelamatkannya. Mereka mencari kesana kemari, menyisir setiap jengkal pantai, tapi tubuh Putri Mandalika tidak pernah ditemukan. Ia lenyap di telan samudra. Seluruh kerajaan berduka, kehilangan putri yang begitu mereka cintai meninggalkan luka yang mendalam. Namun, tak lama setelah hilangnya sang putri, sebuah keajaiban terjadi. Dari laut tempat Putri Mandalika melompat, muncul ribuan cacing laut berwarna-warni yang sangat banyak. Warnanya indah seperti pelangi, hijau, merah, kuning, dan biru. Masyarakat setempat percaya bahwa cacing-cacing itu adalah jelmaan dari Putri Mandalika. Rambutnya yang panjang terurai menjadi cacing-cacing itu. Ia telah menepati janjinya untuk menjadi milik semua orang. Ia memberikan dirinya kepada rakyatnya dalam bentuk nyale, cacing laut yang bisa mereka tangkap dan nikmati bersama sebagai anugerah. Sejak saat itulah, setiap tahun pada tanggal dan bulan yang sama, masyarakat Lombok, khususnya suku Sasak, mengadakan upacara bau nyale. Bau berarti menangkap, dan nyale adalah nama cacing laut tersebut. Mereka berbondong-bondong ke pantai Siga dan pantai-pantai selatan lainnya untuk menangkap jelmaan sang putri. Tradisi ini bukan sekadar kegiatan menangkap cacing. Ini adalah sebuah perayaan atas pengorbanan, cinta, dan kedamaian. Nyale yang ditangkap dipercaya membawa berkah dan kesuburan. Sebagian dimasak untuk disantap bersama keluarga. Dipercaya dapat meningkatkan kesehatan dan vitalitas. Sebagian lagi ditaburkan ke sawah, dengan harapan panen akan melimpah. Festival Bau Nyale kini menjadi salah satu acara budaya terbesar di Lombok. Selama beberapa hari, akan ada berbagai pertunjukan seni, seperti tarian tradisional, perlombaan, dan drama kolosal yang menceritakan kembali kisah tragis Putri Mandalika. Ini adalah momen di mana seluruh masyarakat bersatu, mengenang pengorbanan seorang putri yang lebih memilih kedamaian rakyatnya daripada kebahagiaan dirinya sendiri. Kisah Putri Mandalika mengajarkan kita tentang arti pengorbanan yang tulus. Ia menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang rela berkorban untuk kesejahteraan rakyatnya. Legenda ini hidup abadi, tidak hanya dalam cerita yang dituturkan dari generasi ke generasi, tetapi juga dalam tradisi bau nyale yang terus dirayakan dengan penuh semangat hingga hari ini. Jadi, jika suatu saat kamu berkunjung ke Lombok sekitar bulan Februari atau Maret, jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan festival yang luar biasa ini. Kamu tidak hanya akan melihat keunikan menangkap cacing laut, tetapi juga merasakan langsung spirit dari pengorbanan agung Putri Mandalika yang menjelma menjadi berkah bagi seluruh masyarakat Lombok. Itulah kisah di balik tradisi bau nyale, sebuah legenda yang mengubah pengorbanan menjadi perayaan kehidupan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh penjuru Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.